Yang suka-suka sebelum Yakut, orang kalian, itu lepas dari setan, iblis lagi yang datang. Itu kan individu. Sama dengan politik di zaman sekarang. Beberapa jenderal di pusat semua terseret-seret. Jangan mau jenderal polisi, jenderal tentara, nggak ada urusan dengan tentara dan polisi yang ada di Pekanbaru. Sadar itu. Jangan mau kita diadu domba. Kalau nggak divaksin ibu bapak didenda 5 juta. Mau itu? Kalau denda 5 juta lebih baik beli motor bebek atau pupuk sawit. Disuruh suntik, disuruh vaksin. Boleh. Ini ada Pak Kades. Saya sebagai penceramah mau balik. Cuma memberikan saran, Pak Kades, kalau jamaah saya ini akan divaksin, berikan contoh vaksin yang sama, jangan beda mereknya, jarum suntiknya pun sama. Petugas Covid dulu divaksin. Andaikan kalau habis sunat habis suntik itu roboh, mati, semuanya lewat begitu. Jangan cuma Pak Kades. Kira-kira boleh solusi begitu? Boleh. Ya, karena ada orang ketemu saya di Hotel Pangarayan, bilang begitu sama saya. Hotel apa itu? Siapa dia? Saya tanya, ngomong ngapain di sini? Ustadz, saya tim apa itu? Satgas vaksin. Ustadz, kalau ceramah minta tolong sampaikan ke jamaah, jangan menolak untuk divaksin. Ya, saya tidak mungkin saya. Kalau saya memang tidak mau divaksin, kenapa Ustaz? Ya saya sehat, bagaimana divaksin? Bagaimana Ustaz rasa Ustaz sehat? Rokok aja dengan kopi puluhan gelas, sudah dingin. Ini saya semangat ceramah karena panitia tahu selera saya. Dia sudah taruh memang di sini. Kalau panitia tidak ikhlas itu biasanya cuma gelas ditutup, nggak tahu apa isinya, nggak mau juga saya minum. Awak punya perasaan, kalau sudah terbuka begini berarti ikhlas. Bismillah. Saya bilang, kamu yang perlu vaksin, badanmu sudah kerempeng begini. Memang yang tanya saya sudah begini, jadi Ustaz sehat. Saya merokok pun dia bilang, kok Pak Ustaz merokok? Ya iyalah, masa semua Ustaz tidak merokok? Siapa yang wakili di jamaah-jamaah yang merokok ini? Pak Kades pun ada. Mana tadi itu sempurna saya lihat? Jangan jamaah, justru yang begini-ginilah. Dari sifat-sifat kecil begini kita jadi munafik besar. Kalau jadi manusia, terbuka sajalah. Nggak usah tutup-tutupi. Mentang-mentang Ustaz. Nggak usah bermain ular begitu. Terbuka kepada umat. Ente suruh saya vaksin. Saya tidak mau. Kenapa Ustaz? Saya sehat. Ambil tuh detektor, periksa. Nggak lebih daripada 6,2 suhu badan saya. Tidur jam berapa tadi malam? Ente lihat saya tiba tadi malam jam 2:30. Ini sudah berkeringat begini. Allahu Akbar. Bagaimana orang suruh hadis Quran kok sakit? Nggak ada itu. Kalaupun sakit itu biasanya kena hujan gitu kan. Isi amplopnya agak kurang. Itu sakit kepala. Pasti kawan. Itu perhatikan baik-baik panitia itu. Dipercakapkan lewat handphone beda. Pulang pun beda. Ini Ustaz. Kalau ente mau sehat, kasih banyak-banyak sama kiai. Itu tekniknya. Kasih sama ustadz aja sedikit. Begitu jalan mobil, buak dengar celaka. Kenapa? Karena tidak bersedekah. Ini ustadz datang jauh-jauh begini. Cepat-cepat kalian cari di mana kantongnya. Selip bola dia. Ini jadwal terakhir, jadi kuperas kalian. Lakukan Bu, jangan ragu-ragu. Kalau ibu rasa sakit, lakukan. Nggak usah juga kita suuzon kepada pemerintah. Belum tentu. Sekarang begini deh. Logikanya sederhana begini. Ini yang protes Pak Jokowi sekarang. Sebenarnya sama wataknya. Cuma tidak kebagian. Coba kalau kebagian sama bajingannya. Sama. Orang Indonesia bagaimana? Siapa tidak tahu? Siapa tidak tahu? Maksud Ustadz bagaimana? Begini. Kita kemarin kan kebanyakan yang hadir di masjid ini, termasuk saya pribadi, kita ini kan dari grupnya kampret. Yang kita lawan kan cebong.
Kita tuduh-tuduh cebong salah, cebong tidak betul. Di pihak Jokowi tidak betul. Kalau kita benar, kenapa kita kalah? Coba jadikan ini sebagai bahan untuk kita merendah tawadu. Kalau kita merasa kita banyak ulama-ulama yang lurus, kenapa kita kalah? Ayo. Allah lebih tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan sampai Ibu Bapak cuma karena kebencian politik sampai 2024, bahkan sampai saat ini kita diadu domba terus. Polisi, tentara di luar sana bukan musuh kita. Pak Kepala Desa sebagai seorang pemerintahan yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, semua kita bersaudara dan tidak menutup kemungkinan aparat di luar sana, siapa tahu adik kita, siapa tahu kakak kita, tetangga kita, om kita, anak kita, cucu kita. Mau apa kita? Mau kita diadu domba? Perhatikan baik-baik. Gus Nur ditangkap, Maher ditangkap, bahkan Habibana kumpul di satu ruangan. Gus Nur hadir solat maghrib, Habibana juga memimpin solat. Yang menangkap jadi makmum, yang ditangkap jadi imam. Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan siapa? Iblis dan kafir. Mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak ajaran Islam yang tidak murni. Bukan lagi mengajarkan orang untuk mencintai Allah dan Rasul, tapi bagaimana mencintai seorang penceramah, seorang figur. Saya sering dengar itu. Kadang-kala saya mampir dengan istri, ada ustadz bicara mic-nya sampai 15. Di sini mic, di sini mic, di sini mic, di sini juga ada mic dari atas ke bawah begini. Jenggotnya minta ampun sampai di dada, sampai di perut. Isi ceramahnya bidah, kafir, bidah, kafir. Yang dia serang adalah umat Islam. Saya bilang, pidato iblis dari mana ini? Jangan-jangan salah dengar saya ini. Jangan diundang di sini Pak Kades. Nggak dibutuhkan model penceramah seperti itu. Antum mau marah sama saya? Silakan marah. Tujuan saya adalah baik. Saya bekas kafir, paling senang melihat dulu waktu saya masih pendeta, paling suka mendengar kalau orang Islam dengan orang Islam saling menjelek-jelekan. Ini teori kafir yang dia pakai. Jangan dengar yang begitu. Kalau sebagai ustaz, saya katakan saja, di sini kita mengaji, belum tentu saya sampaikan benar. Mungkin ada ulama lain yang beda mazhab lebih baik. Itu baru ulama. Ini saya bilang, jangan pernah bangga jadi pemimpin agama lalu memperalat umat. Ujung-ujungnya antum imanuhum fi amplopihim. Sama dengan di pasar, sama dengan di iklan televisi. Yamaha paling di depan, Honda bebek paling belakang. Apa yang dia cari, Pak? Jujur aja Pak Kades, apa yang dia cari? Fulus. Antum kalau mau berdakwah keliling Indonesia, jangan naik pesawat, jangan pakai pengawal, jalan sendiri. Jamaah sering tanya sama saya, Ustadz sering diancam. Allahu Akbar. Ancaman kepada ustadz-ustadz lain 1000 kali lipat ancaman yang datang kepada saya. Ancaman kepada saya ini dari orang-orang kafir, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Naik peri cuma bertiga. Tapi awak tidak bodoh. Setiap naik peri awak lipat di sini pisau 2 biji. Kau dekati ku robek. Ya. Apalagi sekarang banyak orang gila. Lambat kalau dikasih masuk rumah sakit. Biar saya yang kasih sembuh. Begitu kan? Umpamanya begini, Pak Kades mau coba serang kan pura-pura gila. Ini mic ini setengah Pak masuk di kepala ini. Insya Allah dikasih contoh. Coba-coba sajalah kalau ada yang mau coba-coba gila, jangan ganggu ustadz lain. Tunggu Yahya Waloni. Begitu. Tantang yang begini, jangan langsung mendengar kita jaga 5 di belakang, 5 di samping, 5 di kiri. Innalillahi. Allah bilang sudah tidak usah dikawal itu. Malaikat tidur aja. Pergi ke Malaysia saja, kawal ustadz-ustadz Malaysia. Kenapa? Dia sudah banyak makhluk yang kawal. Nabi-nabi Pak, jalan dengan keluarganya. Minta ridho sama Allah. Jadi ustadz tidak pernah diancam orang Kristen. Innalillahi.
Sudah saya lewati yang keras bagaimanapun. Awal saya masuk Islam, ceramah di Sulawesi, ceramah di Kalimantan, bukbak. Mobil saya sudah berapa kali pecah. Sudah 3 kali ganti mobil. Bahkan terguling-guling di jurang. Adakah kami sekeluarga luka, terkelupas, anak saya Ibnu, pecah kepalanya? Tidak, malah dia ketawa-ketawa. Jatuh Pak? Enggak, jurang. Dia akan tanya sama saya, Abah, apa itu COVID? COVID? Kopi dingin. Saya minta COVID Abah. Nanti kita beli COVID di situ. Ada COVID goreng. Ku beli kau harga 50.000. Makan tuh COVID itu. Kita jalan kemana-mana, anak kecil yang begini tidak ada. Diancam di mana? Ini negara hukum. Tidak boleh sembarang melakukan tindakan pidana. Secara hukum kita tidak takut. Apalagi atas pertolongan Allah melalui dakwah. Takut sama siapa? Umar bin Khattab waktu masuk Islam, jangankan makhluk, setan pun lari dengar Umar. Takut sama siapa? Di atas kapal naik, duduk dengan orang tidak dikenal. Satu waktu saya duduk, begitu dia balik depan begini, innalillahi, kalung salibnya besar sekali. Pucuk dicinta. Pulang pun tiba. Saya bilang bertemu lawan ini. Dia tengok saya tengok dia. Dia langsung pergi. Dalam hatinya mungkin ini Yahya, ini Umar ini lari-lari dulu. Jangan dia gaspol saya, kabur. Nah, andai Bapak Ibu ketemu ada 20 dia di atas kapal. Lari kemana? Nak lari kemana? Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Kami menyeberang lautan. Dari Surabaya nyebrang ke Kalimantan 18 jam. Dari Surabaya nyebrang ke Makassar 37 jam di atas lautan. Gak mau tahu saya kapten kapalnya ini kafir atau mukmin, saya akan pergi berdakwah. Gak pernah. Bahkan ada ABK pernah waktu kami menyeberang ke Kalimantan datang dekati saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Yahya. Iya. Ustadz, jangan tidur di kursi. Kasihan ibu dan anak. Ada kamar saya gratis. Masih 12 jam ini Ustadz, masih jauh Kalimantan Selatan. Saya bilang boleh. Dia kasih kamarnya, kami tidur. Di dalam kamar dia ngomong, kapten kapal ini dan chief officernya ini Kristen Ustadz, orang Manado. Terus dia sudah bilang tadi ada Ustadz Yahya. Dia bilang sama kamu, iya. Terus dia bilang apa? Boleh nggak Ustadz, dia mau bertanya-tanya. Istrinya itu orang Surabaya, orang Islam. Saya bilang boleh. Satu kali bicara 3 juta. Saya pakai hitungan jam. Kapten kapal banyak duit. Ini jauh-jauh ceramah cuma 2 juta kayaknya ini. Supaya panitia malu kan, kira-kira begitu. Datang berdebat secara agama. Apa yang terjadi? Menjelang subuh menangis. Memang saya mempersiapkan diri Ustadz, lagi mau saling mempertahankan keyakinan. Istri saya di Surabaya Islam, saya tahulah Ustadz bagaimana orang Manado. Bukan aniaya sama saya, malah masuk Islam. Perjalanan masih jauh, Allahu Akbar, tidur di kamar kapten luas. Apa ada dianiaya? Ini belum apa-apa, jangan Ustadz, kawal. Saya paling kaku itu kalau ceramah ada 2 orang berdiri kayak panglima di belakang begini. Apa-apa nih agama dijadikan begini? Masih ia kurang yakin dengan pertolongan Allah? Ini musuh sudah baca nyali kita. Coba kalau setiap penceramah itu meletakkan landasan kebenaran Allah dan Rasul tanpa pertolongan makhluk. Nanti kalau dia wafat dibunuh, ada lagi yang baru. Dia wafat lagi, ada lagi yang baru. Saya punya buku tebal 3.000 halaman karangan Dr. Haikal dari Mesir. Judulnya cuma satu, Umar bin Khattab. Sejak saya masuk Islam, saya baca buku itu. Bahkan saya ngomong sama buku itu, "Hei buku, melihat dari latar belakang Umar, kayaknya buku masuklah ke dalam jiwa saya, jiwa Umar. Biar kutegakkan agama ini sampai titik darah penghabisan." Allahu Akbar. Itu yang merasuk jiwa saya. Bilang sama buku, bilang sama Al-Quran. Al-Quran
masuk dalam jiwa saya, biar saya jadi berani. Jangan tunggu dibisiki orang. Sama dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf, karena terlalu banyak dengar bisikan orang, begini jadinya. Padahal dia berdua ini nggak tahu apa-apa. Jangan serang ke Pak Jokowi, salah antum. Antum akan terjebak dalam lingkar penjara politik. Ini tuh permainan yang salah selama ini. Jangan serang dia. Dia mau tidak mau tetap presiden. Ada dulu yang kemarin 6 bulan lalu, itu banser obrak-abrik sekolah madrasah. Ada sekolah, ada madrasah di Jawa yang dihentikan oleh banser. Ibu bapak jangan langsung serahkan banser. Saya baru lihat videonya. Kenapa? Karena foto Jokowi memang dicoret-coret oleh si guru ini. Nah, siapa yang mengadu domba? Jadi jangan dulu soal Pak Menteri yang baru diganti. Siapa yang kemarin yang suka-suka sebelum Yakut? Orang kalian, orang itu lepas dari setan, iblis lagi yang datang. Itu kan individu. Sama dengan politik di zaman sekarang. Beberapa jenderal di pusat semua terseret-seret. Jangan mau jenderal polisi, jenderal tentara, nggak ada urusan dengan tentara dan polisi yang ada di Pekanbaru. Sadar itu. Jangan mau kita diadu domba. Kalau mau berkelahi di medan perang, jangan berkelahi di medan aman. Itu. Kalau orang mengatakan Islam teroris, tunjukkan kita bukan teroris. Islam bukan agama teroris. Orang yang memperalat agama Islam. Siapa yang melakukan tindakan teroris wajib untuk ditindak secara pidana. Michael Quinn, orang Amerika, Natal kemarin, 25 Desember tahun 2020 kemarin, membombardir gereja di Amerika. Banyak sekali ratusan yang tewas. Beritanya tidak sampai ke Metro TV. Beritanya tidak sampai ke TV One. Beritanya tidak sampai ke TV nasional. Andaikan ini kalau yang melakukan orang Islam, innalillahi. Sampai di YouTube pun dikirim-kirim itu. Nih orang Islam, nih orang Islam. Semakin kuat kalian menyerang Islam dan semakin umat Rasulullah tidak melawan, insya Allah antum akan tumbang. Kita jangan lawan ibu bapak. Karena Pak Jokowi dan Pak Maruf juga adalah orang Islam. Saya baru temui hadisnya. Kata Rasulullah, biarpun dia pemimpin zolim, kalau dia masih sholat, jangan. Nah, selama ini saya brutal sekali, kencang betul saya hantam di 2 rajal ini. Ya, ini kesalahan kita juga. Kita yang pilih mereka. Ini kalikan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Maruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya Robbal. Lambat sekali. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies lambat dihabiskan. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang, saya ulang. Siapapun presidennya sekarang ini, Jokowi dan Maruf, polisi dan tentara tetap dengar. Karena panglima tertinggi polisi dan tentara adalah Nanti di kemudian 2024 ke sana, Anies dan Gatot. Cuma terpaksa ini. Pak Gatot presiden, Pak Anies Baswedan wakil. Polisi tentara juga dengar. Ini bola berputar. Nah, saling mengampuni, saling menyayangi, jangan menyakiti. Ini kalau jadi dokter, nggak ada dokter orang datang berobat. Aduh, di mana nak sakitnya? Nggak, dokter nggak begitu. Pak Kades lupa waktu saya sakit di bawah lambung sini, datang ke rumah sakit. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Aduh dok, pelan-pelan sedikit lah dok. Nggak ada dokter itu main halus begitu. Ada pernah dokter main halus? Gembung ini Ustaz, tapi pukulnya keras betul. Aduh, saya hati kalau bukan dokter ku gas ini. Dokter tidak ada itu, mana lukanya nak? Nggak ada, dokter itu kasar sekali. Tuh ini ya, coba diperban dulu. Yang nakal-nakal motor balapan motor itu, di tanggal 1 Januari mau masuk tahun baru, tabrak yang listrik, hampir mati. Begitu di rumah sakit, dokter, aduh, tadi jago kamu. Nah, begitulah dokter. Artinya apa? Mari sebagai pendakwah,
jangan netral. Pendakwah itu, mubalik itu jangan netral. Kalau netral berarti berat ke kiri, berat juga ke kanan. Kalau mubalik, walking on the right track, pada jalur yang lurus, serang yang batil, angkat yang benar. Dalam bahasa kamparnya, to revive the truth, to bury deviation. Mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu pendakwah. Tidak ada urusan dengan rezim, tidak ada urusan dengan organisasi Islam. Pendakwah hanya menegakkan hak di atas hak, batil di atas batil. Patahkan yang batil, kuburkan yang batil, angkat yang benar. Itulah tipe daripada pendakwah. Alhamdulillah, sampai hari ini anak tidak pernah bawa bendera organisasi. Yang anak bawa adalah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun dibakar benderanya oleh orang Kristen atau oleh orang Islam? Oleh orang Kristen atau orang Islam? Orang Islam. Kenapa orang Islam bakar? Kenapa dia bakar? Ini cari tahu oleh pendakwah. Saya berdakwah sampai ke Pulau Jawa sana. Kemarin dari Malang, keliling masjid-masjid. Yang jaga juga pakai baret miring begini, loreng. Banser yang jaga. Nggak ada langsung, malah saya lewat langsung siap. Waalaikum Kiai, Waalaikumsalam, jangan jaga gereja, siap. Nggak ada saya langsung ditonjok atau dibubarkan, enggak. Padahal ceramah saya begini juga, keras begini. Sampai dikabarkan Ustadz Yaya hilang. Innalillahi. Jangan coba-coba. Kalau kita dengan Allah, Allah akan melindungi kita. Tapi kalau kita pakai kekuatan makhluk, makhluk tak mampu melindungi kita. Di atas langit masih ada langit. Inilah perjuangan Islam. Mudah-mudahan Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi didatangi malaikat di malam hari, bangunkan Pak Jokowi, datang kepada Ma'ruf, Rob. Jokowi tanya, iya siapa? Saya Jibril, tolong bebaskan Habib Rizik. Kepada Pak Ma'ruf, Rob, ente ini tidak bersyukur. Habib dulu yang pimpin 411 GNPF MUI, bela antum. Sekarang keluarkan Habib dari penjara. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf dengar ini. Ya, jangan cuma sibuk ke sana kemari, setengah mati jalan, kaki diseret. Ya, karena tidak ada lagi yang membebaskan mereka, Habib, kecuali kedua rajal ini, presiden dan wakil presiden. Datang hikmah kepada Pak Jokowi, politik berubah, pembisik-pembisik di samping beliau tersingkir semuanya. Ulama-ulama bisa berdakwah dengan baik, kopat-kopit diangkat segera. Anak cucu kita boleh lagi bertatap muka untuk mengejawantahkan kurikulum pendidikan dari segala strata pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Ini Indonesia ini beda dengan negara luar. Anak-anak goblok kalau tidak lagi tatap muka belajar, ini dia tunggu-tunggu yang begini. Bagus kalau sekolah begini, tidak tatap muka. Di pesantren pun sekarang sudah diliburkan. Kita doakan bersama agar negara ini keluar dari permasalahan apapun di tahun 2021. Kalau tidak, sebaliknya, kalau Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi tidak mendapat mimpi ini, maka mimpi gempah akan lebih dahsyat. Kita lihat aja nanti. Biar bagaimanapun, sekasar apapun penilaian publik terhadap Habibana, itu kelemahan pribadi. Semua ustadz pun begitu. Tapi jangan kita lupa, masih ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, cintailah ulama-ulama yang betul-betul menegakkan agama Allah. Hindarilah ulama-ulama yang hanya mencari kepentingan politik, apalagi memecah belah umat. Saya kira itu Pak Kades ya, yang bisa saya sampaikan. Kita akan sambung ceramah ini, kita akan berdoa, ditutup dengan doa. Tapi sebelumnya kita menjalankan kotak amal. Ada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Kepulauan Riau. Saya datang dengan anak-anak ini. Mari kita berikan infak yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau.
sambil kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita jalankan kotak amal ini, lalu saya sambung ceramah kita dan tutup dengan doa. Sholatullah Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah ilahi lil ummah minal akhwati wa nibah wa min ami wa min ummah bi ahli badri ya Allah sholatul salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bil hadi rasulillah wa kulil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, telah kita berikan infak untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau. Saya setelah ini akan menuju ke Palembang, Lampung dan Brebes, Jawa Tengah. Kemudian insya Allah Februari akan kembali lagi ke Provinsi Riau. Bahkan tadi ada yang mengundang dari Tanah Karo. Saya bilang waktunya sudah mepet, saya harus datang ke Kampar. Mudah-mudahan di lain waktu umur panjang. Saya mencoba nanti di bulan suci Ramadan kita jumpa lagi Pak Kades. Ramadan tahun lalu saya di Sulawesi, di Makassar. Nah, ini Ramadan ini saya pusatkan untuk keliling tarawih di Riau. Amin. Mudah-mudahan masjid ini bisa diselenggarakan nuzulul Quran. Asal sound sistemnya ini lagi. Insya Allah kita ungkapkan, menguak rahasia diturunkannya kitab-kitab samawi supaya kita paham tentang semua nabi. Yang saya kira kita jumpa, doakan saya ibu bapak supaya kita sehat-sehat selalu, terutama saya pribadi tetap kuat dalam menegakkan agama ini. Saya akan keliling Sumatera Barat dan Riau untuk bulan suci Ramadan. Setiap tarawih kita berjamaah. Tapi kalau boleh jangan 20 rakaat lah, 8 rakaat saja Pak Kades. Ya tidak usah panjang-panjang lalu cepat-cepat seperti kilat. Nah, orang belum bernafas sudah naik lagi. 8 rakaat itu yang paling afdol, insya Allah. Dan memang juga pemalas kalau 20. Ya saya memang begitu orangnya. Kalau tidak suka, to the point. Nggak ada pakai putar-putar segala macam. Nggak bisa bahasa begitu. Saya backgroundnya filsafat, jadi kalau AA, BB, nggak pernah berubah jadi C. Sampai kalian kubur tetap A, kalau dari sekarang A. Apalagi sudah meludah, nggak boleh ditarik kembali.
Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan denda kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Saya ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jaber sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Beliau kan sudah pernah ada adegan untuk membunuh beliau. Sudahlah, yang begini-gini, Masya Allah, terlalu terbuka nih pukulan ini. Kalau jurus ini sudah terlalu terbuka, lawan baru gerak sudah tahu kita. Oh iya begini, oh iya begitu. Sudahlah, pokoknya banyak berdoalah untuk ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Terutama kami yang vokal-vokal ini. Ya Allah, Ya Rabbi, dimanapun Ustadz Yahya dan istri anak berada, lindungi dia. Jangan sampai disentuh oleh vaksin mematikan orang-orang kafir. Kalau menyehatkan ya Allah boleh begitu. Tapi hendaknya Ustadz Yahya diberi kesehatan. Karena tinggal saya yang berkeliling ini kesana kemari. Yang lain sudah pada tiarap ini. Sorry kawan, jangan marah. Karena memang begitu adanya ya. Nah, kalau jadi petarung jangan pakai umat. Umat cukup doa. Saya kira begitu. Pak Kades, kita lanjutkan minum kopi di luar sana. Bakar lagi. Ya, Ibu Bapak, sampai di sini apa yang saya sampaikan. Insya Allah, Bu, belum mengatur banyak kalian. Masih begini-gini seperti ikan di kolam Oh, berarti masih sehat ini. Insya Allah kita jumpa Ramadan ya. Pak Kades ya, bulan April Pak Kades, bikin spanduknya lagi, gantung di jembatan. Langsung dipanggil ke polisi beliau ini. Lolos awak. Insya Allah Bu, doakan saya umur panjang, bulan 4 Ramadan kita jumpa lagi. Saya nggak bisa dilarang kalau ceramah ini, nggak bisa dilarang karena saya tidak ada muatan politis. Justru saya mencari jalan supaya bertikai, berdamai. Amin ya Rabbal. Keras tapi enak. Nah, kira-kira begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.